Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Belajar daring bersama Pak Asrori. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Cita-citaku menjadi anak soleh. Pelajaran 3 kelas 5 semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga senantiasa sehat dan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Kita mulai ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikan aku pemahaman. Amin. Anak-anak, di kelas 5 ini kita akan mempelajari tentang 3 ciri anak soleh. Nah, mari kita lihat apa saja ciri-cirinya. Yang pertama, jujur. Yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, saling menghargai. Nah, yang pertama, mari kita bahas tentang jujur. Jujur adalah berkata dan berperilaku apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Anak yang jujur akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus jujur kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada orang lain. Nah, yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contohnya seperti gambar di samping, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti sholat yang ada pada gambar di samping. Nah, jadi anak yang jujur, anak yang salih harus melaksanakan sholat dan semua perintah Allah. Kemudian, yang kedua adalah jujur kepada diri sendiri. Nah, contohnya adalah mengerjakan ulangan dengan mandiri, dengan sendiri, tidak mencontek dan tidak berbuat curang. Nah, itu merupakan contoh jujur kepada diri sendiri. Berikutnya adalah jujur kepada orang lain. Nah, anak-anak bisa lihat pada gambar di samping. Nah, di samping itu ada seorang anak, namanya si Edo. Nah, Edo diberikan uang kepada ibunya untuk membelikan sayuran. Nah, ternyata ketika membelikan sayuran uangnya lebih, maka Edo pun mengembalikan uang yang lebih tadi kepada ibunya. Nah, Edo bersikap jujur terhadap ibunya. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, kemudian ciri-ciri anak soleh yang kedua adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Anak yang soleh selalu hormat dan patuh terhadap orang yang lebih tua, yaitu kedua orang tua serta bapak dan ibu guru. Nah, contoh perbuatan hormat dan patuh kepada orang tua adalah seperti gambar di samping. Nah, terlihat seorang anak sedang mencium tangan ibunya sebelum pergi ke sekolah. Nah, kita harus melakukan hal yang demikian jika kita ingin menjadi anak soleh. Sebelum pergi sekolah atau sebelum pergi kemanapun, harus meminta izin dan mencium tangan orang tua kita. Kemudian hormat dan patuh kepada guru. Nah, sama seperti tadi, ketika di sekolah kita harus menyapa bapak ibu guru kalau berpapasan atau bertemu dan mencium tangannya. Nah, itu adalah bentuk perilaku hormat dan patuh terhadap orang yang lebih tua, yaitu bapak dan ibu guru serta kedua orang tua. Kemudian yang ketiga adalah saling menghargai.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Semua tidak ada yang serupa. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Kita harus saling menghargai sesama. Nah, anak-anak, kita harus saling menghargai dalam hal apa saja. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Nah, anak-anak, setiap orang memiliki pendirian masing-masing. Contohnya, misalnya dalam sholat subuh, ada orang yang sholat subuh dengan memakai kunut, dan ada pula orang yang sholat subuh tanpa memakai kunut. Nah, kita tentu memiliki pendirian sendiri. Misalnya kita sholat subuh tanpa memakai kunut, dan teman kita sholat subuh dengan memakai kunut. Nah, kita tetap melaksanakan pendirian kita dan menghargai pendirian teman kita yang berbeda dengan pendirian kita. Nah, seperti itu anak-anak. Kemudian menghargai keyakinan orang lain. Nah, misalkan kamu beragama Islam dan temanmu beragama Kristen. Nah, ketika mereka beribadah, kamu harus menghargainya, tidak boleh mengganggu, bahkan tidak boleh mengolok-olok. Nah, sama halnya ketika kamu beribadah, temanmu tidak akan mengolok-olok atau tidak akan mengganggumu. Kemudian yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Nah, jika kamu berdiskusi baik di dalam kelas maupun di luar kelas, kamu pasti menemui teman yang berbeda pendapat denganmu. Nah, kamu harus menghargai pendapat mereka. Nah, anak-anak, sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, anak-anak, terima kasih sudah menyimak pelajaran hari ini. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, berbuat baik, dan beribadah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.